Satu, dua, tiga. Ya. Shalom Bu Mei. Semuanya. Shalom teman-teman. Shalom. Nah, jadi di podcast kali ini kelompok kita akan ngebahas bab 6, yaitu yang berjudul menjadi pribadi yang dewasa, dengan bahan Alkitab yaitu Efesus 4 ayat 11 sampai 6. Nah, dengan tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama membandingkan sedikitnya 3 sikap hidup kekanak-kanakan dan 3 sikap hidup dewasa dengan penjelasannya. Yang kedua, mendaftarkan sedikitnya 3 kategori tentang kedewasaan hidup. Yang ketiga, membuat kolose tentang kedewasaan hidup. Nah, gimana, kita langsung bahas aja teman-teman? Oke. Dari siapa dulu nih? Oke, dari aku dulu mungkin ya. Boleh. Jadi kan yang pertama perbandingan sikap anak-anak sama sikap dewasa ya. Nah, mungkin dari cara menghadapi masalah, anak-anak itu cenderung lebih menghindari kan, kayak nggak mau ikut terlibat dari masalah itu. Terus kalau ada terkena masalah, itu nyalain orang lain gitu. Masih naif juga. Tapi kalau dewasa itu tuh kalau ngadepin masalah itu tuh mau bertanggung jawab, terus berpikir secara tenang untuk mencari solusi masalahnya gitu kan. Nah, yang kedua itu mungkin dari emosi kerah, terus kadang suka gampang banget kan gitu kan. Nah, tersinggung, betul banget, suka tersinggung juga. Nah, kalau orang dewasa itu tuh lebih mampu mengendalikan emosi gitu kan, lebih sabar, lebih dipikir dulu gitu mau sebelum bertindak gitu kan. Nah, yang ketiga itu tanggung jawab anak-anak itu kadang tuh lebih ngelempar gitu tanggung jawabnya, lebih bergantung ke orang lain gitu kan. Terus kalau orang dewasa itu tuh kewajiban tanggung jawabnya itu dilaksanakan benar-benar gitu, jadi nggak dipermainkan gitu. Itu sih kalau dari aku. Terus juga aku mau nambahin, yaitu cara kita mengambil keputusan. Nah, kalau dalam sifat anak-anak waktu itu, apalagi kita waktu kecil itu, kita bertindak itu cuma berdasarkan keinginan sesaat. Jadi kayak apa ya? Kita mengambil keputusan berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang pas kita udah di titik itu, kita kadang nyesel, terus kadang pengen balik ke pilihan sebelumnya. Jadi kayak labil lah gitu. Nah, justru karena kita mau mengalami pribadi yang dewasa, kita harus mempertimbangkan akibat dan nilai kebenaran yang ada pada suatu keputusan yang akan kita jalani. Itu aja dari aku. Kalau misalkan menurut aku tuh nyalek ya Angel ya, aku nyalek ya. enggak, ayo lanjut. Aku mulai ya dari kategori kedewasaan hidup. Nah, kategori kedewasaan hidup ini adalah ada beberapa poin yang akan aku sampaikan. Itu pertama, kedewasaan emosi. Nah, menurut kalian kedewasaan emosi itu apa aja sih? Kayak jenisnya apa aja atau kayak gimana? Kalau aku tuh mampu mengendalikan perasaan, terus nggak mudah ketinggung lah gitu kan, kayak ada pikiran aja lakuin, terus bisa nerima kritik gitu sih. Kalau menurut Angel gimana? Kalau misalkan menurut aku sama sih, nggak beda jauh. Tapi menurut aku tuh kalau misalkan dulu mungkin ya, kalau sampai ke kanak-kanakan kita tuh emosinya tuh mungkin lebih ke egois gitu ya, kayak apa-apa maunya ngertiin, apa-apa maunya diturutin, harus ini, harus kayak gini gitu kan. Tapi semakin beranjak dewasa, udah mungkin pemahamannya juga udah semakin dewasa, udah semakin ngerti, jadi emosionalnya juga udah mulai bisa kekontrol, jadi ngerti dan bisa mengurangi tingkat egoisnya sih menurut aku gitu. Lalu yang kedua itu kedewasaan berpikir atau pikiran intelektual. Nah, di kedewasaan ini justru kita harus bisa berpikir logis dan rasional nih. Kayak kita nggak bisa telan mentah-mentah apa yang orang ngomong. Kayak misalkan kita dikasih tahu bahwa begini. Nah,
kita harus telaah kayak gimana sih gini kayak gimana emang bener ya kayak gini, kayak berpikir logis tuh kayak gimana sih, kayak kita menggunakan logika kita, terus berpikir rasional, terus juga mampu membedakan yang benar dan yang salah, terus tidak mampu terpengaruh hal negatif, jadi kita bisa pikir ke depannya apa akibat dari yang kita perbuat dan pikiran kita. Kedewasaan rohani menurut Irena gimana? Nah, menurut aku kedewasaan rohani itu tuh kayak mungkin kalau nggak jauh-jauh dari Alkitab tuh lebih kayak nggak berkata kasar ya, soalnya kalau anak-anak kan Toxic. apa ya, perasaannya tuh emosional kan, jadi mereka tuh lebih mikir tuh bertindak dulu baru mikir, jadi mereka tuh ngikutin emosi mereka gitu loh, daripada apa yang bakal terjadi nantinya, tiba-tiba marah, tiba-tiba ngomong kasar lah. Terus kalau misalnya tentang kedewasaannya itu lebih jaga perkataan gitu loh, jadi orang dewasanya itu berpikir dulu sebelum bertindak, karena mereka tuh mempertimbangkan akibat dari tindakan mereka itu. Ya, nah itu kedewasaan rohani menurut Iren. Nah, lanjut aja deh, daripada kita lama-lama kita ke kedewasaan sosial. Siapa yang mau jelasin kedewasaan sosial itu kayak gimana? Angel, boleh deh. Kalau menurut aku kedewasaan sosial itu ketika kita tuh udah ngerti tentang kehidupan kita sendiri, terus kita juga udah mulai beranjak dewasa dan banyak pelajaran hidup tuh yang bisa kita pelajarin, jadinya kita udah gak kekanak-kanakan lagi dan kita bisa menerapin kehidupan kita yang dewasa gitu loh. Jadi kayak gimana cara kita sikap ke orang lain, ke keluarga, ke teman, itu kita udah mulai dewasa dan kita udah mulai meninggalkan sifat kekanak-kanakan kita, terus kita merubah hidup kita buat berinteraksi di sosial dengan orang dengan benar, dengan cara kedewasaan sih menurut aku kayak gitu. Oke. Jadi itu guys, kesimpulan tentang kedewasaan hidup dalam Kristen yang kita bisa dapatkan dari teman-teman kita, dari Daniela, dari aku, dari Angel, juga dari Irena. Nah, kesimpulan apa sih yang kita dapat dari materi ini, yaitu kedewasaan hidup terlihat dari sikap dan tindakan kita sehari-hari. Orang dewasa yang meninggalkan sikap kekanak-kanakannya. Nah, itu adalah kita. Nah, kedewasaan hidup mencakup emosi, pikiran, sosial, dan rohani. Nah, kedewasaan hidup adalah proses yang terus bertumbuh hingga saat ini maupun ketika umur kita dewasa kelak. Jadi cukup itu aja penjelasan dan kesimpulan dari materi kita di bab ini. See you guys. Makasih, shalom. Shalom.